Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan selalu menuntun kita dalam rencananya yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini, dan terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Saudara yang dikasih Tuhan, faktor cekcok dalam rumah tangga umumnya adalah kata-kata. Perkataan yang tidak menyenangkan menimbulkan pertengkaran. Kata-kata yang sudah diucapkan bagaikan paku yang ditancapkan. Walaupun dicabut kembali, masih tetap berbekas, dan itu membuat kondisi menjadi tidak harmonis. Daripada mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, lebih baik mengucapkan perkataan yang menyenangkan. Tapi bukan sekedar sebagai sebuah lip service, melainkan lahir dari hati. Minimal kalau kita tidak bisa mengucapkan perkataan yang menyenangkan, jangan ucapkan perkataan yang menyakitkan. Kita semua tidak senang dengan perkataan yang menyusahkan, yang menyakitkan, ataupun perkataan yang tidak benar. Tuhan pun demikian adanya. Tuhan tidak senang mendengarkan perkataan-perkataan yang menyusahkan dan menyakitkan dari kita. Tuhan adalah pribadi yang harus kita hargai dan hormati, bukan hanya lewat sikap perbuatan kita, tapi juga melalui perkataan kita. Dalam Maleakhi pasal 2 ayat 17 ini, Tuhan menegur umatnya yang telah menyusahi dirinya, menyusahi Tuhan dengan perkataan-perkataan mereka. Mereka memutarbalikkan kebenaran dan mengatakan hal yang sebaliknya, yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mereka mengatakan orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan berkenan. Perkataan yang seperti ini bukan hanya menyusahi Tuhan, tetapi juga memutarbalikkan kebenaran dan menyesatkan banyak orang. Dalam keseharian kita mungkin kita melihat ada orang-orang yang hidupnya jahat, hidup dalam dosa, tapi mereka sukses, mereka kelihatannya bahagia. Sementara orang yang hidupnya benar, hidup beribadah, justru mengalami kesulitan, bahkan penderitaan. Ketika melihat hal yang seperti ini, kita bisa tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak adil dan bahwa Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang jahat dan berdosa. Tapi pandangan atau persepsi yang demikian adalah salah, tidak sama, tidak selaras dengan firman Tuhan. Dan persepsi atau pandangan, doktrin yang demikian membuat kita menjauh dari iman yang benar kepada Tuhan. Kita semua perlu menjaga perkataan kita, saudara. Kalaupun ada hal-hal yang kelihatannya bertolak belakang dengan firman Tuhan, kelihatannya bertolak belakang dengan janji Tuhan, tetap jaga perkataan kita. Tetaplah berpegang pada firman-Nya. Tetaplah hidup sesuai kehendak-Nya. Sesungguhnya Tuhan itu baik. Tuhan memperhatikan setiap kita. Tuhan itu adil. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan. Orang fasik akan dilenyapkan, sementara orang-orang benar
akan dipelihara oleh kasih-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan menuju Kanaan, sebagian dari bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah, mereka mengatakan yang tidak-tidak kepada Tuhan. Sungut-sungut itu tidak dikenan Tuhan. Dan akibat dari sungut-sungut, ada konsekuensi yang dialami mereka. Mari belajar untuk menjaga hati kita dan juga perkataan kita, agar kita tidak memperkatakan kata-kata atau ucapan yang menyusahkan hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Mari tetap percaya Tuhan itu baik. Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya, orang-orang yang benar karena dibenarkannya. Dan percayalah, setiap kita yang hidup dalam anugerah-Nya, hidup dalam iman, pasti selalu akan dipelihara, dibela, dan ditolong Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan dan pujilah Dia, sebab Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk menjaga perkataan kami, agar kata-kata kami menyenangkan, kata-kata kami memuji Tuhan, bukan memutarbalikkan kebenaran, tapi menyatakan firman Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur, karena Tuhan baik. Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Engkau berkarya seturut dengan rencana-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak terpengaruh dengan situasi keadaan dunia ini dan tidak goyah dalam iman, tapi tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, firman-Mu yang menjadi prinsip hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami supaya kami berhasil dan berkemenangan dalam segala apa yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.